itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau gampang diucapkan udah selesai. Tidak. Sabar membutuhkan proses yang cukup lama. Dan di dalam kesabaran itu, apa yang akan kita lakukan? Shalom, selamat pagi. Di tengah dunia yang serba bisa, instan, canggih, tidak susah untuk mendapatkan sesuatu. Hanya dengan online, belanja nggak usah keluar, datang diantar ke rumah. Pengen makan, gampang. Pengen mendapatkan sesuatu, hal yang mudah. Tapi apakah kita pernah kehilangan kesabaran? Apa yang merampas kesabaran kita akhir-akhir ini? Proses yang kita mau menanti. Apakah keuangan, keluarga, orang-orang yang menjengkelkan, bahkan masa depan membuat kita takut, khawatir, nervous, membuat kita mendapatkan ancaman. Saudara yang terkasih, banyak orang yang kehilangan iman karena ancaman, tantangan, sehingga dia kehilangan kesabaran. Setelah itu dia menyesal. Setelah itu dia berkata, kenapa harus ini hasilnya? Padahal karena ketidaksabaran. Jika kita membaca WA, menerima telepon, atau berbicara dengan orang lain yang gak sesuai dengan harapan kita, tentunya kita saat itu kebanyakan langsung tersinggung, langsung marah. Ada yang langsung upload status, telepon maki-maki. Bagaimana respon kita saat hal-hal yang tidak baik? Maukah kita sabar? Sabar ialah menguasai diri. Sabar kita mau menunggu seperti kita mengantri. Bahkan seolah-olah tidak ada jawaban, tidak ada hasil. Maukah kita masih bertekun di dalam doa, menguasai diri kita, tidak menyalahkan dia, menyalahkan situasi, atau menyalahkan Tuhan. Kita sabar seperti seorang petani, dimulai dari dia menggarap sawah sampai mendapatkan hasil panen. Dia sabar. Bahkan kita sabar seperti seorang ayah dan ibu. Dari bayi membesarkan anaknya, merawat sampai dewasa. Syarat menjadi sabar, kita harus berada di dalam Tuhan. Hati-hati kalau kita tidak sabar, kita akan rugi dan menyesal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada zaman itu, syarat bagi pahlawan di Israel bukan hal yang mudah. Mereka orang pilihan, berdedikasi, tidak takut bahaya. Mereka banyak pengalaman, dan untuk mereka berperang, para pahlawan harus sabar menunggu nabi. Mereka harus memberikan korban bakaran dan juga keselamatan. Baru mereka berperang. Saat berperang mereka tidak hanya memakai kekuatan fisik atau dengan mahirnya pakai senjata, tetapi mereka harus menguasai diri, melihat sekitar, dan mengalahkan sekitar dengan kesabarannya, dengan penguasaan diri. Kemahiran menguasai diri dan kesabaran, sehingga mereka pulang menjadi pemenang. Mereka pulang membawa kabar sukacita, dan mereka akan disambut rakyat dan mendapatkan penghargaan. Saudara yang terkasih, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena orang yang sabar tidak pernah sia-sia, tidak akan pernah menyesal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.